Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah kisah Pati Jiwo part 1. Namun, karena panjangnya cerita, maka kami akan membagi cerita ini dalam beberapa bagian. Disclaimer dulu, semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan. Sebuah cerita tragis yang saya dapatkan dari seorang narasumber istimewa ketika mudik kemarin. Namanya Bu Wati. Bicara soal cerita Bu Wati ini, saya jadi ingat dengan cerita yang masih berjalan, yaitu Tumbal Terakhir. Sama-sama pesugihan, tapi yang ini baru pertama kali saya dengar. Sebuah cerita di mana Bu Wati menceritakan salah satu pengalaman beliau, yang menurut saya cukup menarik dan baru kali ini saya dengar. Namun terlepas dengan sebegitu ngerinya, tetap saja, cerita ini membuat saya bergidik ngeri. Ngeri, Mas, kata Bu Wati, matanya masih menatap gelas berisi teh panas yang ada di hadapannya, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Ngeri pripun, Bu? Aku pun bertanya penasaran. Awalnya Bu Wati tampak berpikir, antara ingin menceritakan atau tidak, tapi sebentar kemudian beliau menjawab pertanyaan barusan. Sampean bayangke, Mas, yopai rasane ngerti ibu karo sedulure sampean ditumbalno karo bapak dewe. Sopo sing nyongko, Mas? Kamu bayangkan, Mas, gimana rasanya kalau tahu ibu dan adikmu ditumbalkan sama bapak sendiri? Siapa yang ngangka, Mas? Bu Wati terlihat ingin melanjutkan pembicaraan, tapi sebentar terpotong ketika seorang wanita muda mungkin berumur sekitar 20-an muncul dari balik pintu, sembari membawa nampan berisi 2 gelas berisi kopi. Rambutnya pendek sebahu. Kulitnya halus dan aroma parfumnya yang sempat mampir ke hidung itu benar-benar bisa membunuh kesadaran lelaki manapun. Melihat bagaimana cara wanita itu menarik rambutnya ke belakang telinga sambil melemparkan lengkungan senyum manisnya, membuat jantung lelaki manapun berdetak ugal-ugalan. Ini adalah pemandangan indah yang kami lihat ketika menyambangi rumah Bu Wati. Monggo, Mas, diunjuk. Silahkan, Mas, diminum. Percakapan kami saling menyahut, membuat kami semakin penasaran. Terlihat jelas dari guratan wajah Bu Wati yang tampak serius. Embien oma iki durung ditembok, Mas. Ijeh nganggo kayu, dulu rumah ini belum ditembok, Mas. Masih berdinding papan. Bu Wati melanjutkan cerita setelah anaknya menyelesaikan tugasnya dan kembali masuk ke dalam rumah. Dan disinilah cerita pesugihan itu dimulai. Sabar ya, di sini hujan deras, sinyal wifi ndelap-ndelup, koyo perasaanmu neng dee. Di sebuah rumah yang masih berdinding papan, seorang lelaki tengah tertidur pulas di ruang tamu. Bertelanjang dada dengan mengenakan celana pendek berwarna hitam, Sutoyo terbaring di bangku kayu tanpa sandaran. Pria 40-an tersebut menggunakan kaos yang dilipat seadanya untuk menyangga kepalanya. Tampak kulitnya semakin gelap terbakar matahari, hanya bagian yang biasa tertutup kaos saja yang cerah. Sedangkan tubuh yang tadinya dibasah keringat, perlahan mengering. Tak lama muncul seorang wanita dari dalam kamar, Lastri, istri Sutoyo. Dia memandang suaminya yang sedang tertidur kemudian sesekali mengipas ketika dirinya melihat suaminya mengibaskan tangannya karena gigitan nyamuk. Hal itu dilakukannya hingga lebih dari 15 menit lamanya. Dia begitu sabar menjaga suaminya tersebut. Beberapa saat kemudian Sutoyo terbangun. Melihat sang istri di sampingnya, Sutoyo pun merogoh saku celananya. Dia menarik lembaran rupiah yang ada di sana lalu memberikannya kepada istrinya. Alhamdulillah, jawab Lastri sambil tersenyum. Namun senyum itu seketika lenyap, ketika ia selesai menghitungnya. Kayaknya masih kurang, Mas. Untuk bayar utang sama bayar sekolah anak-anak. Ini berasnya juga mau habis. Sabar, Buk. Nanti tak usahakan nyari lagi, ucap Sutoyo menghibur istrinya. Meski tampak tenang, sebenarnya dia sangat pusing. Bekerja serabutan sudah dilakukannya tanpa kenal lelah. Tapi uang yang dihasilkannya seakan tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Apalagi kini putri pertamanya beberapa bulan lagi segera lulus dan masuk SMP. Tentu membutuhkan biaya lebih, pikirnya. Dalam kebuntuan tersebut, tidak ada yang bisa dilakukan Sutoyo kecuali berhutang kepada kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Dia pun segera bergegas mengayuh sepeda ontel untuk pergi ke sana. Jarak tempat tinggalnya sebenarnya tidak begitu jauh. Namun untuk menuju ke sana, ia harus melewati alas jati yang lumayan panjang. Dalane embien isih lemah, Mas. Wes bedo karo saiki sik wes aspalan, jalannya dulu masih tanah, Mas. Berbeda dengan yang sekarang,
sudah berplester aspal walaupun agak gronjal, ucap Buati. Di tengah hutan, Sutoyo pun terpaksa harus mendorong sepedanya lantaran jalan yang menanjak. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang menepuk bahunya. Dia pun berbalik, ternyata ada seorang perempuan menyapanya dengan ramah. Namun Sutoyo TDK mengenalinya, dia merasa baru kali ini bertemu. "Loh, sampean siapa?" tanya Sutoyo penasaran. "Kulo tiang meriki, Mas." "Pun dangu, kulonggi pun ngertos sampean wira-wiri lewat meriki." "Saya orang sini, Mas. Sudah lama juga di sini. Lagian saya juga sering lihat sampean lewat jalan ini," jawab perempuan tersebut. Sutoyo cukup terkejut, manakala perempuan yang memiliki paras cukup cantik dan berkulit bersih itu ternyata mengenalinya. "Tapi kok saya baru tahu ya, Mbak?" Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba ada warga yang sedang melintas dan menyapa Sutoyo. Sutoyo pun menengok dan membalas sapaan itu. Namun ketika Sutoyo kembali menoleh ke arah perempuan tadi untuk melanjutkan percakapannya, ternyata perempuan itu sudah hilang. Nah, kalau kejadian mbak-mbak itu, warga sini sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin loh, ya, nasib Bapak berbeda dengan yang lain. Kalau kata orang pintar, Bapak disukai sama demit itu. Nah, setiap menemui mbak-mbak itu, pasti ada aroma bebauan kembang sembojo, Mas. Merinding saya, gek di tengah alas gitu, ungkapnya. Tanpa pikir panjang, Sutoyo pun segera mengayuh kembali sepedanya melanjutkan perjalanan ke desa sebelah. Dengan menyisakan sedikit tanda tanya, siapa sebenarnya mbak-mbak itu? Pikirnya, malam itu Sutoyo hanya mendapat sedikit uang pinjaman dari kerabatnya karena hutang yang lalu belum mampu terbayar. Membuatnya pulang hanya membawa beras 1 kresek kecil dan umbi talas. Anissa datang dan merengek pada sang bapak minta dibelikan sepeda, mengingat jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh membuat kaki Anissa bengkak dan melepuh. Sutoyo makin pusing ketika Wati juga mengeluh tentang uang SPP yang belum terbayarkan berbulan-bulan. Ia pun menatap sekantor kresek berisi beras yang dibawa dengan nanar. Bahkan untuk makan sehari-hari pun sangat sulit. Asteris. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.